Roll and action. Halo, nama gue Alif dan ini monolog gue. Iya, ini kan jadi hari ini ada monolog gue dari YouTube Stand Up Indo. Gue ceritain dari masa kecil ya. Gue dulu pernah ngaji ya. Kalau misalnya ngaji kan kita tahu lah ya, sebelum berangkat ngaji tuh kita tuh wah, sama ibu kita itu kita udah kayak orang yang paling disayang dah. Habis dimandiin, dibedakin. Kalau yang seumuran gue masih punya ibu. Kalau yang nggak punya kan bisa bapaknya. Nah, itu gue dibedakin, dikasih minyak kayu putih. Terus sore-sore suruh ngaji tuh. Sumpah awal gue ngaji itu kan sebelum gue SD gue udah ngaji duluan tuh. Jadi gue ngaji dulu. Sebelum TK malah. Sebelum TK tuh gue udah ngaji duluan. Akhirnya baru TK, baru SD. Nah pas TK gue ngaji tuh gue inget banget. Salah satu hal yang bikin gue excited untuk ngaji itu adalah ceritanya dari Ustadz. Guru ngaji gue. Kalau dengerin beliau cerita tuh gue excited banget. Jadi makanya kalau misalkan gue ngaji, yang paling gue tunggu adalah cerita dari ustadznya, bukan ngajinya. Nah masalahnya kan ketika ngaji nih, sebelum ceritanya ustadz tuh, kita biasanya baca Iqra dulu tuh. Iqra 1, Iqra 2. Nah pas selesai Iqra 6 itu gue seneng banget. Karena gue ngerasa, wah udah selesai nih bacaan gue. Abis ini gue kalau misalkan ikut ngaji cuma dengerin cerita doang. Iqra 6 kelar, ada lanjutannya ternyata. Suruh baca Al-Quran. Ya namanya juga masih zaman bocah ya. Masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Mana itu kan dulu. Akhirnya ngelanjutin dah tuh baca Quran. Terakhir sampai juz 4 doang. Tapi tamat, kayaknya nggak tahu tapi tamatnya skip-skip gitu. Ada yang ke-skip juznya karena pas lagi SMA kan wajib tadarus. 3 tahun tuh tadarus, masa kagak itu ya kan, kagak tamat. Itu kalau soal ngaji. Terus beranjaklah gue tuh gede, beranjak SD. Nah, di SD ini, gue nggak tahu nih di SD lu pernah ada kayak begini apa enggak. Jadi di SD gue itu ada program namanya program pengumpulan tai. Demi Allah ini gue nggak bohong. SD gue di 08 Duren Sawit, kalau lu tahu dulu tempat syuting Bidadari yang kata Lala sama Bom Bom. 08 Duren Sawit bang, beneran. Yang sebelahnya 07 tuh. Kalau 07 banjir waktu itu, 08 Duren Sawit. Dulu tuh rame banget dah kalau syuting Bidadari tuh yang Lala Bom Bom. Nah SD gue ada program namanya program pengumpulan tai. Waktu gue kelas 2 gue inget banget. Jadi di zaman itu, gue gak tahu itu lupa tahun berapa, di tahun itu anak kecil seumuran gue tuh lagi rame banget yang namanya cacingan. Kombantrin tuh waktu itu, wow ini banget dah laku banget. Jadi tai kita yang pagi-pagi tuh, kalau buat yang belum SD-nya nggak kayak gitu, tai kita yang pagi-pagi tuh diambil, terus dimasukin ke kelipan. Sedikit, jangan banyak-banyak. Nanti guru lu marah kalau begitu. Dimasukin sedikit, terus dinamain Alif gitu. Dikumpulin lah besoknya ke wali kelas. Nah kalau misalkan lu bertanya-tanya tujuannya apa ngumpulin tai pada saat itu, kan tadi udah gue bilang ya itu udah lagi rame-ramenya anak seumuran segitu tuh cacingan. Nah kita tuh mau dites apa kita nih cacingan atau enggak. Nah kalau lu bertanya-tanya kenapa tainya dinamain, di SD gua selesai tainya dikumpulin, terus tainya diperiksa, kita itu harus membuang tai kita sendiri. Jadi bukan pihak sekolah yang buang tainya. Wah ini deg-degan banget dah. Jadi pas mau pulang nih kita udah rapi nih, udah pada pakai tas. Datanglah nih guru, wali kelas, bawa nampan. Tai semua tuh isinya tuh. Ditaruh nampan di meja, jebret. Itu kita bagiin tai, deg-degannya bukan main. Soalnya di SD gua, pas lagi tainya dibagiin, itu hasil risetnya dibacain. Anjing banget. Tujuannya supaya anak-anak di kelas gua nih introspeksi. Oh jadi gua jangan jajan sembarangan lagi supaya nggak cacingan gitu. Pas dibagiin tainya, kita tuh deg-degannya udah kayak bagiin rapot, tau gak lu? Dibagiin tuh mulai tuh ada, namanya Nisa. Anissa, mana Anissa?
Nah, iya kamu sini. Nih. Anak-anak tolong tiru Anissa ya. Nih Anissa pasti jajannya nggak sembarangan. Lihat tuh, tainya bersih. Dalam hati gue, tai mana yang bersih? Coba lu buka tuh, lu jilat kalau nggak muntah lu, goblok. Itu Nisa, di situ temen SD gue. Digituin sama wali kelas gue, senengnya minta ampun. Tainya ditaruh di sini. Tuh kalau ada strapless, di straplesin tuh di kantongnya dia tuh. Udah kata pamer, tai terbaik di kelasnya ya kan. Padahal kita tahu Anissa tuh pada saat itu matematikanya dongo. Dibagiin lagi dah tuh, ada temen gue tuh namanya si Roni. Set, gue inget banget waktu itu wali kelas gue megangnya sampai begini nih. Astagfirullah. Roni, mana Roni? Ya Allah, Roni kamu sini Roni. Anak-anak tolong jangan tiru Roni ini nih, tai kamu pegang tuh. Jangan tiru Roni ya. Aduh, ini pasti jajannya sembarangan nih Roni. Lihat tuh, masa tai sama cacing, banyakan cacingnya. Udah sono. Udah jangan diambilin cacingnya. Cabut dah tuh Roni. Roni nangis di situ sumpah, inget banget gue. Roni nangis kan, nangis. Sambil nyalain bapaknya. Ayah aku mau gimen sih. Gak ada bercanda ya. Terus Roni. Ada lagi yang paling caur nih, yang paling caur si Firman. Firman parah banget sih kalau ini emang di kelas gue waktu itu paling badung dah si Firman. Diambil kan sama guru gue, dibacain. Ini tai siapa nih? Bangsat, dalam hati guru gue tuh pasti bangsat. Firman, mana Firman? Sini kamu. Sini kamu maju kamu. Kamu dengar nggak penjelasan ibu kemarin? Besok ada pengumpulan tai. Tainya sebelum dikumpulin, masukin plastik dulu anjing. Jangan tai dong lu namain terus lu kumpulin, bangsat. Ibu susah baca namanya. Ya itulah cerita tentang pengumpulan tai ya. Udah akhirnya pada saat itu Firman dikeluarin gara-gara songong. Guru gue dikeluarin gara-gara main fisik. Udah kelar gue lulus. SMP nggak terlalu menarik lah. SMA ada gue, guru SMA gue tuh menurut gue bukan nggak ada ya, mungkin sedikit guru yang kayak begitu dan adanya di SMA gue. Pertama ada namanya Pak Habib. Wah ini legend banget parah. Pak Habib ini guru sejarah dan pas gue masuk kelas 1 itu gue udah tenar tuh yang namanya Pak Habib. Pak Habib udah tenar. Tapi dia ngajarnya kelas 2 sama kelas 3. Kelas 1 nggak dapet. Pas gue naik kelas 2, gue masuk IPS. Kebetulan dia ngajar IPS waktu itu sejarahnya. Dapatlah gue kelas dia. Pak Habib nih kerennya nih, dia kalau ngajar pakaian guru biasa. Tapi kemejanya, kancingnya sampai sini nih dibuka. Anjir dulu kan gerah tuh sekolah negeri. Udah pakai AC kan, kipas tuh. Si Pak Habib nih, yang kerennya adalah dia tuh kalau rumahnya, dari rumahnya ke sekolah itu jaraknya kalau jalan kaki jauh, tapi kalau naik motor deket. Nah kebiasaan dia adalah dia tuh jogging pagi, abis sholat subuh dia jogging pagi. Jogging pagi, pinternya dia kalau jogging ngarah ke sekolah. Nyampe sekolah si Pak Habib ini absen, absen. Pulang lagi, balik ke sekolah jam 10, anjir guru gua tuh Pak Habib keren banget. Terus masuk kelas kan, masuk kelas. Di suara gitu rada-rada cempreng. Kamu mau, ini pas gua kelas 2 diajar sama dia dan pertama kali dia masuk kelas. Dia ngomong gini, inget banget gua. Kamu mau saya ajarin sejarah apa mau saya ceritain tentang kucing saya? Wah itu langsung satu kelas sepakat lah, kucing aja Pak, kucing. Diceritain lah tuh kucing dia. Dari awal dia masuk sampai bel. Ceritain kucing dia. Dia cerita katanya kucing dia jagoan di Haji Baping 1 sampai 9. Cerita banyak banget itu tentang kucing. Terus setelah cerita kucing itu berlangsung, minggu kedua, minggu ketiga dia mulai ngajar biasa tuh. Ngajar sejarah biasa. Pas UTS, soalnya keluar tentang kucingnya, gila gak? Ini keren banget guru gua, bang, parah. Jadi dia ngomong bahwa pas di semester 2 tuh dia baru ngomong, kenapa saya nyeritain kucing saya, keluar kan katanya di UTS. Nah bagi saya tuh sejarah tuh nggak cuma ya sejarah yang diajarkan di sekolah kata dia.
Semua yang udah terjadi itu udah termasuk sejarah. Kata, gue bilang, dia nge-setup dari semester 1 di Pansa di semester 2 loh, dia ngomong gitu loh. Itu Pak Habib. Ada lagi namanya Pak Hari, guru TIK. Dia guru TIK mirip Jokowi. Ntar kalau misalkan lu mau itu lu kasih emailnya, ntar gue email. Mukanya mirip banget Jokowi. Pak Hari. Dia guru TIK, iseng, dia orangnya iseng. Tapi baik. Kayak waktu itu pernah jadi di kelas, itu dia ngawas. Dia kalau ngawas lumayan scare lah, lumayan ngeri lah. Cuma waktu itu kayaknya dia lagi moodnya lagi enak gitu. Duduk dia, HP dia ditaruh keranjang, HP dia ditaruh keranjang spidol, ditaruh situ. Cuman tuh anak-anak nggak pada ngelihat karena lagi pada fokus ngerjain kan. Sepik dah tuh dia, udah ya bapak mau ke toilet dulu katanya, pipis. Keluarlah tuh dia ke toilet berapa menit lama. Nggak lama balik lagi, set. HP-nya diambil dari keranjang spidol, set diambil. Terus di play, ternyata tuh selagi ditinggal HP-nya on video. Terus ngeliat, oh kamu ninja, kamu nyontek ya, kamu ntar ketemu bapak. Terus dilihat lagi sama dia, oh kamu waktu itu nyontek mukanya banyak banget. Tapi hebatnya dia adalah ketika dia udah tahu banyak nyontek, sama dia nggak dipermasalahin, jadi kayak buat asik-asiknya dia aja lah. Terus ada lagi namanya Pak Wiwit. Wah ini Pak Wiwit menurut gue lumayan kacau sih. Gue pertama kali kenal dia, itu guru ngeselin banget, dia guru seni. Dia pernah produserin Soljah, sama dia alumni IKJ, ya. Pak Wiwit dia kalau dibayangin ya deskripsi ini, pokoknya pala dia kayak ucing, yang sininya botak nih, sininya baru ada rambutnya. Tapi dia pede, penampilan kayak gitu pede, nggak pernah dibotakin semua sama dia. Jadi disisain rambutnya semua sama dia. Dia pertama kali gue kenal, galaknya minta ampun, galak banget parah. Pokoknya kayak guru galak, tapi galaknya tuh yang ngeselin dah, yang bikin kita ya udah dah gue nggak mau lagi dah bandel depan dia. Terus udah SMA gue lulus, gue mulai main motor, dan pertama kali gue main motor yang gue dapatkan adalah ini. Wah ini kacau banget pak. Ini yang ngebuat gue jadi setiap kemana-mana walaupun deket, gue tuh harus pakai helm kalau naik motor. Jadi kondisinya waktu itu gue bertiga di tongkrongan, ada 3 motor, gue nganterin temen gue yang 3 orang juga mau naik gunung, gue nganterin ke Rambutan waktu itu. Pas pulang bertiga, nih temen gue di tengah gue, belakang temen gue lagi. Dari Jalan Raya Bogor itu kan, nih kalau nggak tahu Jalan Raya Bogor tuh jalanan gede. Nah terus tuh mau belok ke jalanan biasa, ada tuh di Kalisari namanya. Masuk nih temen gue yang pertama, set. Gua juga sebenarnya masuk karena sama tukang parkir situ dikasih. Ayo masuk. Masuklah gue di situ, set. Pas gua masuk, ini kan ada truk nih 2 sebelah sini nih. Pas gua masuk gini, Saeb ada ngebut banget, Saeb Satria Ep ngebut banget. Dar, gua kepental dari motor. Menurut saksi temen gue yang di belakang gue, si Edo namanya, itu gue mental dari motor lumayan jauh dan pala gue di situ berdarahnya caur banget. Nah, nih ini kalau menurut gue menarik banget. Kalau misalkan kita jatuh nih, apapun ya, jatuh dari motor, kepleset pisang, atau enggak jatuh dari angkot, itu kan kita ada perasaan malu ya. Terus pas abis jatuh tuh kita kayaknya pengen langsung berdiri terus cabut karena malu. Itu yang gue rasain pada saat itu. Abis gue jatuh nih, kegulingin, bek. Gue langsung bangun, yang gue rasain. Gue langsung bangun, cuma gelap. Mata gue nih kayak gelap gitu. Terus ada darah banyak banget. Gue ngerasanya air lah waktu itu. Tapi gue gak bisa ngeliat. Gue cuma denger suara-suara, ayo Lip, bangun Lip. Itu yang gue rasain. Tapi menurut si Edo, setelah gue jatuh guling-guling, itu gue tengkurep. Selama kurang lebih hampir 5 menit, katanya si Edo. Gue tiduran di situ tengkurep, darah udah ngocor. Si Edo mau nolongin gue di situ karena dia, wah, CS gue banget dah. Dia mau nolongin gue, dia mau langsung ngangkut gue. Tapi di situ dia ngomong, pas lagi mau ngangkut nggak boleh sama warga. Gara-garanya kalau misalkan ada, gue juga baru tahu tuh, ternyata kalau ada orang kecelakaan,
terus korban yang nggak sadarkan diri, itu kita nggak boleh angkut. Harus nunggu polisi datang. Edo, temen gue, pas gue lagi tengkurap pingsan itu mau diangkut sama Edo. Sama warga dia ngomelin. Jangan mas. Jangan diangkut dulu kalau belum sadar, harus nunggu polisi datang. Udah itu koranin aja. Gue digituin, anjir. Gue disuruh dikoranin, ditutupin koran. Anjing, masa gue udah mati sih. Akhirnya gak lama gue bangun kan. Gue bangun di itulah. Yang nabrak STNK-nya ditahan tuh sama temen gue, sama si Edo. Dibawalah gue ke puskesmas. Ini jahitannya 6 jahitan. 3 jahitan di dalam jadi daging. 3 jahitan di luar jadi iri sama yang dalam. Kenapa gue gak jadi daging? Udah tuh. Kelar lah gue dijahit. Datang om gue, datang ibu gue, datang umi gue tuh. Datang. Termasuk ada yang nabrak gue tuh di depan ruangan jahit gue. Nungguin lah kita tuh. Om gue tatoan parah, om gue udah sampai tangan-tangan ya kan. Emang tujuannya dia datang biar buat scare tuh orang saibnya. Dateng lah. Bang, minta ganti berapa nih kata om gue. Udah pokoknya ganti biaya rumah sakit sama ganti motor dah. Motor gue bloknya bolong, tapi saibnya dia hancur ke dalam masuk. Motor gue bloknya doang. Waktu itu motor gue GL custom. Udahlah itu di situ nungguin lah dia si yang mau ganti nih. Turun nih bill. Biaya gue pengobatan, jahit semuanya. Pas turun bill, kaget om gue liat bill 72.000. Itu mau gantinya kan. Ya bang, gimana nih bang, 72.000 doang. Ya udah deh ganti motor aja bilang sama biaya ini. Akhirnya digantiin tuh waktu itu kurang lebih 800.000 dah digantiin sama dia. Cuma ini juga masa 72.000 doang gue digantiin. Nih pengakuan juga sih, jadi gue mau minta maaf dulu buat Bang Ajis. Buat Bang Gilang juga kalau akan ada di sini juga. Dulu gue pernah pernah nyintai gue dulu. Zaman baru lulus sekolah. Terus gue mau ceritain ini karena menurut gue oke nih ceritanya. Gue camping lah di situ sama temen gue yang bandar nih, Edep. Gue ngajak dia juga sengaja. Awalnya sih gue nggak berangkat sama dia, gue cuma berangkat sama teman-teman tongkrongan gue. Tapi gue inget ngajak dia karena dia lagi ulang tahun. Gue ngajak dia, katanya dia setuju tuh mau ikut. Ya udah kan, abis itu gue bilang, ya udah lu ntar kalau misalkan gak mau berangkat bareng gue, lu nyusul aja. Nyusul nih, si bandar ini nyusul beneran. Gue sama tongkrongan gue udah sampai sore, dia datang kalau nggak salah waktu itu nyampe tempat camping jam 9. Nyampe, dateng lah dia. Nah gue nggak tahu nih ya kalau lu semua punya temen yang bandar juga kayak gitu, kelakuannya tengil kayak gitu atau enggak gitu. Karena temen gue ini tengilnya uset deh. Jadi datang nih sama temen-temennya. Dia ulang tahun tuh kan. Bandar Sinte. Dateng set. Bikin tenda lah tuh kurang lebih jam 10. Bikin tenda. Tenda jadi. Dia masuk nih sama temen-temennya berempat ke dalam. Tenda ditutup. Nggak lama. Tangannya dia ngeluarin ini speaker Bluetooth. Speaker Bluetooth ya kan. Tangannya doang sama speakernya gini. Set. Terus di play suara Google anjing banget. Namanya dia kan Bocil. Di play tuh. Bocil megang Sinte. Yang mau giting ke tenda merah aja. Gue bilang, woi, lu ntar kalau misalkan ada orang-orang kagak jelas lu masuk gimana? Tuh kelakuannya tuh si Bocil kayak begitu. Udah. itu gue ketawat bang di situ bang. Menurut gue lucu banget sih itu. Selesai deh. Gitu aja dari gue. Terima kasih udah dengerin. Gue Alip, itu monolog gue.